Pengertian dan lingkup entrepreneur. Pertanyaan berikut ini sederhana tetapi sepertinya cukup mewakili konsensus menyangkut gambaran tentang entrepreneur. Apa yang terbersit dalam benak setiap orang ketika menyebut ataupun terlintas dalam pikirannya tentang entrepreneur? Maka tidak dapat disangkal bahwa bermacam jawaban akan muncul dalam benak setiap orang dan bisa jadi berbeda satu sama lain. Akan tetapi tentu saja dapat diprediksi tidak akan jauh dari pikiran tentang bos ataupun bos besar, mapan atau bahkan kaya raya. Mungkin istilah yang lebih terkesan intelek menyebut kebebasan finansial atau bahkan kebebasan waktu, bekerja mandiri tidak sebagai karyawan, pengambil risiko, inovatif dan seterusnya. Meski tidak jarang ditemukan fenomena entrepreneur atau wirausaha gagal, tetapi kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah seseorang yang gagal dan berhenti layak disebut entrepreneur atau wirausaha? Jadi ketika orang membayangkan atau menginginkan menjadi entrepreneur atau wirausaha maka semangat dan pikirannya akan mengharapkan sebuah profesi yang penuh tantangan dan risiko atau bahkan sebagian di antaranya berani mengambil posisi pada risiko yang sangat ekstrim, bukan sebuah anjuran, tetapi tentu saja akan mendapatkan imbalan besar apabila sukses. Secara akademis, entrepreneur telah menjadi bagian atau salah satu isu utama karena berbagai alasan. Selama ini sangat akrab dalam benak pikiran orang bahwa entrepreneur tumbuh begitu saja secara alami tanpa didorong oleh sebuah sistem pendidikan yang menopangnya secara khusus untuk membantu melahirkan dan membentuk para entrepreneur dalam sebuah proses yang diselenggarakan oleh sistem pendidikan ataupun pelatihan. Tetapi rasanya saat ini dalam dunia akademis, tidak terlalu sulit untuk menemukan istilah yang mengandung terminologi entrepreneur, atau turunannya seperti entrepreneurship, atau entrepreneurial, seperti entrepreneurial management, entrepreneurial leadership, entrepreneurial employee, entrepreneurial marketing, corporate entrepreneurship, dan mungkin masih banyak lagi istilah manajemen baru yang dibentuk dan diturunkan dari terminologi entrepreneur, atau turunannya seperti entrepreneurship, atau entrepreneurial. Bahkan apabila mencoba untuk ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya terminologi entrepreneur pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1800 oleh seorang ekonom asal Prancis Jean-Baptiste Say yang menyatakan bahwa, the entrepreneur shifts economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield. Drucker, 1993. Kemudian, Richard Huntilan adalah orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur pada abad ke-18. Richard Huntilan merupakan seorang ekonom yang berasal dari Prancis. Menurut Richard Huntilan, 1755, entrepreneur dapat diartikan sebagai seseorang yang membeli suatu produk untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Apabila definisi entrepreneur sebelum abad ke-19 lebih menekankan pada kemampuan meningkatkan nilai jual dalam meningkatkan produktivitas dan keuntungan semata sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka setelah abad ke-19, perhatian pada sosok entrepreneur beralih pada karakteristik yang melahirkan dan membentuknya. Schumpeter, 1965, mendefinisikan pengusaha sebagai individu yang memanfaatkan peluang pasar melalui inovasi teknis dan/atau organisasi, artinya entrepreneur dilihat sebagai sosok yang bisa menemukan peluang dan mengeksploitasinya. Jauh setelah itu, akademisi semakin mendalami karakteristik entrepreneur, seperti Sarosa, 2005, yang memandang entrepreneur sebagai seseorang yang memiliki visi, semangat dan melakukan suatu tindakan yang dapat dibuktikan atau secara nyata dalam dunia usaha untuk menciptakan dan mengembangkan sendiri sumber pendapatan atau income-nya tanpa harus bergantung kepada orang lain. Setelah itu, Andre J. Dubrin, 2008, menggambarkan entrepreneur sebagai seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Hal ini menegaskan inovatif menjadi sebuah karakteristik menonjol dari seorang entrepreneur. Sementara itu, Louis Jacques Villion, 2010, dalam buku De l'Intuition au Projet d'entreprise yang lebih cenderung menggambarkan karakteristik seorang sosok wirausaha, entrepreneur, sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran serta dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut, serta memiliki kesadaran tinggi untuk menemukan peluang-peluang dan membuat keputusan.